Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan PCX yang mau dilakukan di porno karena owner itu nggak mau bore up, tapi pengen performanya itu naik. Oke Om, kita kenalan dulu nih. Om namanya siapa dan dari mana Om? Namanya Arya dari Titian Kencana. Sampai detik terkecil, flow kita detail, hasil makin gokil, bukan plug and play, itu level cek. Kita kasih. Ini kedatangan yang ke berapa kali sih Om ke John Garage ini Om? Saya baru yang pertama ini. Oh, motornya keluhannya apa sih Om? Keluhannya sih nggak ada, cuma mau porting polis remap. Dan langsung saja kita lakukan pembongkaran kabel-kabel dan joknya untuk mempermudah proses pembongkaran dan penservisan. By the way, motor ini dipegang oleh Dr. Febri, andalan kita. Dan selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada dunia per throttle bodyannya. Dan tentunya pembongkaran di bagian part-part lainnya juga. Dan akan kita bahas part-part yang rusak atau rungkat. Untuk throttle bodinya, dia masih pakai yang standar dan kondisinya burik, wajar pemakaian aja. Dan TPS-nya udah pakai yang aftermarket dan kondisinya semuanya masih aman. Jadi hanya dilakukan pembersihan saja. Dan selanjutnya kita lakukan penganalisaan terhadap permesinannya. Dan tampak dari luar mesinnya itu terlihat masih aman dan gak ada rembes-rembes klep. Dan selanjutnya langsung saja kita lakukan pembukaan pada cupheadnya ini. Dan terlihat bagian dalaman mesinnya itu masih aman sentosa. Tapi kita akan analisa dalamnya itu bagaimana, karena masih belum ketahuan ya guys. Agar ketika dilakukan pemasangan kembali, motor-motornya ini udah dipastikan performanya itu aman. Oke, lanjut kita bahas untuk headnya. Untuk headnya doi masih pakai yang standar dan kondisinya aman, cuma kotor wajar pemakaian aja. Jadi kita akan lakukan pembersihan saja dan juga porting polish karena sesuai request ownernya. Oke, aman lah untuk headnya. Selanjutnya untuk nokennya doi juga masih pakai yang standar dan kondisinya aman sentosa. Tapi karena ownernya ini pengen keep porno, otomatis nokennya akan kita ganti sesuai request dan racikan kita. Dan untuk bloknya doi masih pakai yang standar dan kondisinya udah ngegentong dan ring pistonnya udah macet. Dan keduanya ini bisa bikin motor jadi ngebul tipis. Dan seperti biasa solusinya kalau misalnya nggak diganti adalah quarter atau oversize ya guys. Dan selanjutnya kita lakukan edukasi tipis-tipis dan diskusi dengan ownernya apapun yang akan diganti dan apapun yang nggak perlu diganti dan solusi lainnya. Dan tentunya kalau kita ingin melakukan pergantian dan menyarankan pergantian, kita selalu mendiskusikannya dengan ownernya dan meminta izin ya guys. Oke, kita beralih ke proses pembersihan part-part dari motornya ini. Tentunya kita akan melakukan proses pembersihan sedetil mungkin dan sebisa kita ya guys. Kalau misalnya ada masih kotor-kotor dikit ya hampura ya guys ya. Dan kita beralih ke bagian CVT-nya. Untuk CVT-nya udah kita lakukan pengecekan dan kita akan pasang lagi karena setelah dicek kondisinya itu masih aman dan kita akan lakukan penyesuaian aja di atas dyno. Dan tentunya kita akan sesuaikan dengan gaya berkendara si ownernya juga. Jadi untuk saat ini bagian CVT-nya kita pasangkan kembali di mana dia berasal. Dan sekarang kita beralih ke bagian lainnya dulu. Untuk headnya kita lakukan porting polish oleh Dr. Hilman andalan kita. Dan dengan tujuan untuk memperbesar asupan udara dan bensin sehingga hasilnya itu lebih optimal dan tenaga yang dihasilkan juga lebih besar ya guys. Betul, porting polish tuh nggak cuma ngoles-ngoles kayak gitu doang ya guys ya. Ini butuh ketelitian dan kesabaran. Dan ini dia adalah tampilan headnya yang sudah dilakukan porting polish. Anjay udah ganteng banget ya. Ya biasalah, namanya juga John Garage ya guys ya. Nah buat bocil-bocil yang baru main motor aja, kalian bisa lakukan upgrade mesin dengan cara ini ya guys. Key porno, kirian porting dan noken tanpa mengganti blok atau bore up. Dan biar lebih maksimal, nokennya kita ganti pakai RS7 Racing tipe T1. Dan kalau untuk tipikal noken kita nggak asal main ganti aja, yang penting upgrade. Tapi kita sesuaikan juga dengan racikan dan tipe si motornya. Dan selanjutnya untuk bloknya kita lakukan oversize sebesar 50 lewat proses quarter dan honing. Kenapa kita lakukan oversize? Karena tadi bloknya itu udah ngegentong ya guys. Dan kalau dibiarin itu bisa nyebabin ngebul tipis pada motornya. Jadi oversize itu adalah solusinya. Dan ini dia adalah hasil bloknya setelah dilakukan oversize alias quarter dan honing. Anjay udah kayak baru ya guys ya. Ya dalamnya doang sih, tapi dibanding ngebul nggak jelas motornya. Nah ini juga bisa jadi salah satu solusi kalian kalau motor kalian ngebul tapi nggak mau ganti blok sehernya. Tapi kalian harus menyesuaikan sehernya dengan bloknya yang di oversize. Nah eta biar masuk kayak gitu ya guys ya. Mantap. Ya buat bocil yang awam, jadi misalnya kayak oversize 50 nih. Nah kalian juga harus pakai piston yang menyesuaikan si oversize-nya itu. Oversize 50 ya oversize 50 makanya. Dan dilanjut kita lakukan proses pemasangan secara keseluruhan pada permesinannya ini. Dan tentunya pada proses pemasangan ini kita nggak asal pasang ya guys. Dan udah dipakein kunci torsi agar semuanya itu presisi kembali. Untuk throttle bodinya kita pakein BRT ukuran 32 mm. Dan untuk TPS-nya kita masih pakein yang lama ya guys. Jadi untuk TPS-nya nggak kita lakukan pergantian, tapi kita pindahin aja ke throttle bodinya yang baru. Dan
selanjutnya kita lakukan pemasangan kembali antara rangka dengan mesinnya. Dan proses pemasangan ini dibantu oleh Dokter Sahlan ya guys ya. Jangan namanya di bengkel ya guys ya, namanya teamwork. Jadi nggak ada yang kerja sendiri di sini, mas selalu dibantu selama ada yang butuh, anjas. Dan untuk velocity-nya Doi udah pakai Banana Velocity dari RX7 Racing. Anjay ganteng banget ya, udah merah-merah kayak gitu guys, udah matching sama motornya. Dan pastinya velocity-nya udah presisi buat si motor PCX ini. Anjay udah rapi, udah presisi, tinggal kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada permotorannya ini. Dan selanjutnya kita turunin aja motornya ini dari lantai 2 ke lantai 1 untuk di test drive. Lama juga ini. Oke guys, jadi motor ini baru aja selesai servis, yang dimana owner sebenarnya nggak ada keluhan dan motor ini pun juga nggak ada keluhan. Tapi owner request untuk porter noken tadi ya bang ya? Porting noken dan juga kirian. Bagian kirian diapain tadi bang? Di-upgrade lagi. Bagian kiriannya di-upgrade lagi. Nah, dan ini dia hasilnya. Dan setelah ini mau dilakukan pengetesan dyno ya bang ya? Ya. Sebenarnya di bawah gini aja udah enak guys ya. Tapi karena memang owner request untuk kenyamanan berkendara, jadi hasil finishingnya nanti akan kita unjuk di tahap dyno. Oke. Jadi cukup kali ini itu aja untuk test drive. Stay tune tetap sampai akhir video guys. Dan untuk persivitiannya kita lanjut rombak kembali untuk penyesuaian dengan si ownernya. Nah untuk rollernya kita ganti pakai RX7 Racing yang 10 gram. Dan untuk persivitinya kita lakukan pergantian pakai RX7 Racing juga yang 2000 rpm. Dan setelah semua selesai kita lakukan pemasangan kembali pada persivitiannya ini dan lanjut kita dyno tes yang kedua. Dan kita akan lihat hasil perubahannya dari dyno yang sebelumnya dengan yang dyno yang kedua ini. Wah, drone-nya parah. Nah, sekarang udah nggak ada, udah bersih. Bersih, udah nggak ada kayak gini-gini lagi. 13,1 udah masuk. RPM-nya kenapa bisa begini? Karena RPM pertama terlalu rendah nih yang ini nih. Yang biru. Bilang ngedon gini tuh, ngedon kan, kalau ini udah nggak ada ngedon kan, flat terus. Setelah berdiskusi dengan Profesor Johan, kita lihat review dari ownernya. Oke, jadi tadi setelah kita lakukan pembongkaran ya, pastinya kita periksa dulu nih Om untuk bagian permesinannya. Iya, betul. Overall tadi masih kebanyakan masih aman ya Om, Iya. bagian permesinannya. Terus juga tadi udah kita ganti, udah kita lakukan penyesuaian juga sama portingannya juga udah kita lakukan. Terus terakhir tadi kita lihat bareng-bareng buat proses dynonya. Iya, betul. Nah kebetulan ini di bawah lagi ini Om ya, lagi di setting finishing lah. Iya. Nah tadi ngelihat hasil dynonya gimana Om? Hasil dyno sih cukup memuaskan ya, untuk spek segitu sih saya puas banget. Oke, semoga nanti pas di jalanannya itu berbeda juga ya Om ya? Iya, betul. Oke, itu aja Om dari kita. Semoga motornya awet-awet aja, dan kalau misalnya amit-amit kenapa-napa, Om bisa balik lagi ke sini buat klaim garansi. Oke. Oke. Terus menurut Om gimana sih servis sama pelayanan di Johan Garage ini? Servis sama pelayanannya memuaskan, mekaniknya ramah-ramah, ditanyanya jawab semua, keluh kesahnya konsumen tuh didengar bagus deh ini. Komunikatif Top. lah. Top banget. Oke. Nah dari Om ada saran gak sih buat kita Om? Saran paling ruang tunggunya tambahin PS kali ya, biar enak. Iya, TV udah ada ya Om. Iya, PS. Tinggal PS aja. Siap Om, nanti ditampung gitu. Oke. Oke Om, kira-kira itu aja dari kita dan semoga motornya awet-awet aja Om. Amin. Oke. Kita terakhir salam dulu Om. Jos ngeng, jos par. Jos ngeng, jos par. Oke, kita tes dulu Om. Kasih Om. Thank you. Oke.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu cerita Kiporno si PCX ini. Dan seperti yang kalian dengar, ownernya itu udah puas banget sama si motornya ini. Oke, mau dibuatkan konten apa lagi ke depannya? Kalian bisa komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Dan nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau kita udah upload video Jos Ngeng Jospar kita. Thank you yang nonton sampai habis. Salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.